Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada komputasi statistik modul ke-6, hari ini saya ditemani oleh keempat rekan saya, yaitu Laili, Nabila, dan Ukasyah, akan berusaha untuk menjelaskan mengenai definisi fungsi dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari definisi fungsi. Saya, Rendra Eka Prayoga, akan menjelaskannya terlebih dahulu. Fungsi itu kita lihat di sini merupakan suatu bentuk pengambilan keputusan dalam bentuk argumen, di mana yang membutuhkan argumen di sini fungsinya nanti adalah akan diproses ke dalam suatu statement. Statement di sini bisa kita lihat berada di dalam lingkup suatu fungsi ini, fungsi atau function ya kalau di sini. Jadi statement ini dia akan bekerja sesuai dengan jumlah argumen yang sudah didefinisikan sebelumnya, dan dia si argumen ini dan nanti bilangan yang akan didefinisikan di sini akan dimasukkan ke dalam si statement, dan akhirnya setelah diproses melalui statement maka akan dikembalikan lagi nilai statement tersebut sebagai suatu nilai yang utuh. Seperti contoh, di sini kita punya fungsi statement di mana statement itu fungsi argumen 1 ditambah argumen 2. Nah, apabila kita masukkan contoh di mana result itu merupakan variabel yang isinya adalah suatu statement nama underscore fungsi ya. Itu nama underscore fungsi itu nama fungsinya. Nah, functionnya itu punya argumen 5 dan 3. 5 dan 3 itu kita masukkan sebagai argumen 1 dan 2 yang dijumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka ketika kita print resultnya, maka akan keluar hasil 8. Kita lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran ini di sini fungsinya sebenarnya cara kerja fungsi dalam dua kasus ini sebenarnya sama aja. Cuman perbedaannya adalah sedikit modifikasi karena luas lingkaran merupakan bentuk rumus yang lebih kompleks daripada cuma sekadar penjumlahan atau pengurangan saja. Dapat dilihat di sini bahwa luas underscore lingkaran itu merupakan suatu fungsi yang didefinisikan dengan fungsi berisi argumen P dan juga R. P di sini maksudnya adalah pi yang 3,14 dan juga R-nya itu merupakan jari-jari. Di sini fungsi luas underscore lingkaran memiliki statement ya, berupa L sama dengan P dikali R pangkat 2. Lalu akan mengembalikan nilai L sebagai nilai yang utuh. Nah, resultnya apabila kita memasukkan luas lingkaran dengan argumen 3,14 dan 9, maka hasil yang akan keluar adalah sebagai berikut. Seperti itu. Begitu juga dengan luas persegi panjang. Di sini luas persegi panjang sama luas lingkaran itu hampir sama. Cuman perbedaannya di sini kita masukin P sama dengan 15, bukan P. Karena di sini kita tidak memerlukan adanya jari-jari gitu, tapi langsung panjang dikali lebar. Kita return fungsi luas underscore persegi underscore panjang dengan P dikali L, maka akan. Baik, selanjutnya ada fungsi rekursif. Di sini saya Lali Putri akan menjelaskan tentang fungsi rekursif, di mana fungsi rekursif itu merupakan fungsi yang memanggil diri sendiri. Ini dibagi jadi dua bagian, yaitu ada kasus basis, di mana kasus basis ini di mana kondisi fungsi berhenti memanggil diri sendiri untuk mencegah rekursi tidak terbatas. Kemudian ada kasus rekursif, ini dimana fungsi memanggil diri sendiri tetapi dengan argumen yang lebih sederhana. Di sini kita akan menghitung nilai faktorial dari bilangan positif n bilangan bulat, diketahui n sama dengan 7, maka 7 faktorial kita akan menghitung menggunakan R. Oke, di sini ada kodenya sebagai berikut, di mana faktorial function dalam kurung n. Di sini kita akan menghitung faktorial dari bilangan n, di mana faktorial dari n merupakan hasil perkalian dari semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Di sini ada kasus basisnya, if dalam kurung n sama dengan 0, return 1. Di sini kita akan memeriksa apakah n bernilai 0. Jika n sama dengan 0, fungsi akan langsung mengembalikan nilai 1. Kemudian di sini ada fungsi rekursif, return dalam kurung n dikali faktorial dalam kurung n minus 1, tutup kurung. Jadi di sini kita akan meriksa jika n bukan 0, maka fungsi akan memanggil diri sendiri dengan argumen n minus 1 dan akan mengalihkan hasilnya dengan n.
yang artinya fungsi faktorial akan terus memanggil diri sendiri sampai mencapai kasus n sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi menghitung faktorial dari 7, yaitu print dalam kurung faktorial dalam kurung 7 tutup kurung. Di sini hasilnya adalah output yang dihasilkan dari faktorial 7 adalah 5040. Sekian, terima kasih. Lalu membuat objek dengan kelas S3. Sederhananya, kelas S3 bisa dibilang merupakan kelas dalam R yang sederhana dan primitif. Kelas S3 kelas yang paling banyak digunakan dalam pemrograman pada bahasa R. Dengan kelas S3, objek didefinisikan dengan menambahkan atribut kelas ke dalam objek tersebut. List dengan atribut kelas diberikan sesuai dengan nama kelasnya, adalah objek S3. Berikut membuat kelas mahasiswa yang memiliki atribut nama dan umur. Didefinisikan nama kelasnya mahasiswa ITERA yang menggunakan function, lalu di sini atributnya nama dan umur, lalu didefinisikan kembali bahwa dalam kelas mahasiswa itu ada list yang berisikan kolom nama dan kolom umur. Lalu kita definisikan kelas mahasiswa dengan namanya mahasiswa, kita kembalikan. Lalu kita panggil kelas mahasiswa yang berisikan 2 kolom tadi, lalu ditambahkan atribut nama dan atribut umurnya, lalu diisikan. Lalu kita masukkan objek dengan metodenya, namanya Alice dan umurnya 30. Lalu kita panggil mahasiswa 1, seperti yang didefinisikan sebelumnya. Jadi outputnya nama Alice, umurnya 30 dengan atribut kelas mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke bagian kelas S4. Untuk kelas S4 ini, dia lebih formal dibandingkan kelas sebelumnya, yaitu kelas S3. Untuk kelas S4 itu, dia setiap objeknya didefinisikan secara formal dalam suatu kelas. Kemudian sebuah kelas pada S4 itu terdiri dari slot dengan tipe atau kelas spesifik. Pada kelas S4 itu, dia didefinisikan menggunakan fungsi set class. Nah, di sini langsung saja kita lihat contohnya. Set class, di sini kita membuat kelas dosen, di mana di sini awalnya kita menginisiasikan atau memanggil fungsi set class, di mana objeknya itu dimasukkan ke dalam suatu kelas yang dibuat menggunakan fungsi set class. Nah, di sini kelasnya itu adalah dosen, di mana pada kelas ini itu ada list yang isinya itu nama dan juga umur. Untuk nama itu menggunakan karakter dan umur itu menggunakan numerik. Kemudian di sini kita membuat objeknya, di mana untuk objek dosen itu, untuk objek pada kelas S4, di mana pada kelas dosen itu di sini kita membuat dosen 1, di mana pada dosen 1 itu listnya ada nama Alexis dan umurnya itu 30. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasil dari kelas yang sudah kita buat, yaitu untuk menampilkan hasilnya di sini menggunakan fungsi set method. Di sini show artinya untuk menampilkan, kemudian dosen kita memanggil kelas yang sudah kita buat. Kemudian setiap pembuatan fungsi itu kita selalu menggunakan fungsi function object, di mana di sini akan mencetak hasil atau ngeprint nama, yaitu objek dari nama, kemudian umur yang isinya nanti objek dari umur. Langsung saja di sini memanggil kelas dosen 1, di mana outputnya adalah nama Alexis dan umur 30. Nah, untuk nama Alexis dan umur 30 ini adalah elemen yang sudah kita isi tadi ke dalam kelas dosen 1. Mungkin cukup sekian untuk kelas S4, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu kita ke kelas R6. R6 adalah sistem OOP modern yang ada pada bahasa R yang mendukung enkapsulasi, pewarisan, dan metode sintaks. Dan mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti Python. Di kelas R6 sendiri itu menggunakan kelas referensi secara bawaan dengan package R6 class. Nah, di sini cara mendefinisikannya
Misalnya kita bikin kelas peserta, lalu kita ambil dari package R6, itu kita panggil R6 class, lalu kita definisikan peserta yang berisikan atribut publik dengan list berupa nama, umur, lalu isinya. Lalu kita isikan dari kolom nama dan umur ini berupa list kosong. Lalu kita buatlah objek dari si peserta ini dengan definisikan namanya peserta 1. Kita buat peserta $new dengan namanya Alice, umurnya 72. Lalu kita panggil peserta satunya ini, kita print, itu outputnya ada di Alice 72 seperti yang di awal. Lalu kalau ingin mengubah atributnya itu kita ganti, tinggal peserta 1, atribut yang mau diganti itu umur, $umur, kita ganti 27, lalu kita panggil lagi peserta satunya, lalu di $print. Dan di sini outputnya berupa Alice dengan umur 27, seperti yang sudah diubah tadi, 27.